jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di dunia ini. Karena gereja berdiri di dunia ini bukan hasil usaha manusia atau karena berdiri dengan sendirinya, melainkan karena karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan dan menemukan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan gereja. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita masukkan namanya dengan arbab dan serunan, dan segala yang bernapas akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan, Ya Roh Kudus, penuhilah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku
yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus saat ini, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau menerima setiap orang yang percaya kepada-Mu dari seluruh bangsa. Namun sikap dan tutur kata kami kadang membuat orang lain terhalang datang kepada-Mu. Dalam relasi dengan sesama, terkadang juga kami merasa bahwa kamilah yang paling benar di hadapan-Mu, sehingga kami anggap remeh terhadap orang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin cepat informasi beredar, cepat pula berita hoaks yang beredar, yang menimbulkan sikap saling curiga dan merusak persekutuan di tengah keluarga dan masyarakat maupun gereja. Dan terkadang kami terbawa untuk membaca dan menyebarkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi saksi kebenaran. Oleh sebab itu, kami memohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari segala luka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Siapakah yang membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memilihnya dengan roh Allah, dengan kehadiran, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditahan, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan kehadiran untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat ketunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain permisi, dan benang halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Roh
seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kandil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita kembali dalam perayaan Pentakosta yang kedua hari ini. Seiring dengan itu juga saya akan mengajak saudara-saudara, ibu bapak, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan khotbah dalam pesta yang kedua peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, sebagaimana tertulis dalam suratnya Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia
yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, amatlah penting dan sangat harus kita sadari bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak terjadi secara otomatis. Roh Kudus yang lemah lembut bukanlah roh yang otoriter dan semaunya saja mendikte hidup seseorang. Roh Kudus tidak akan melawan Allah Bapa yang sudah memberikan kehendaknya bebas kepada manusia. Itulah sebabnya orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus itu harus memberi dirinya dipimpin oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dalam artian Roh Kudus akan bekerja dan bertindak bagi setiap orang yang mengundangnya, bagi setiap orang yang membuka hatinya untuk dimasuki oleh Roh Tuhan. Berbeda dengan roh dunia ini, dia punya niat dan hasrat tidaklah memasuki, tetapi memasuki. Ketika roh dunia ini memasuki hati dan pikiran seseorang, maka keinginannya sama dan identik dengan merasuki, yaitu merusak. Namun berbeda ketika Tuhan memasuki kehidupan kita, maka Dia akan memulihkan, membangun, dan serta memperbaharui kembali. Memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Tuhan. Meminta dalam artian ada upaya dari seseorang mengundang dengan mengupayakan dan mengusahakan potensi yang ada dalam dirinya, potensi hikmat, potensi kepintaran, dan potensi keistimewaan yang kita miliki sebagai makhluk Tuhan yang sangat berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Karena kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, haruslah benar-benar dipenuhi Roh Kudus agar tampil sebagai pemberita Injil, tidak hanya kepada manusia, namun tugas dan pemberitaan Injil, pekabaran Injil, pewartaan kerajaan Allah harus juga disampaikan ke seluruh dunia dan harus juga disampaikan kepada segala makhluk. Memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran diri tanpa dipaksa oleh unsur yang lain. Mengarahkan hati dipimpin oleh Roh Kudus itu muncul dari kesadaran dan kemauan, dan bukan karena paksaan dari pribadi orang yang lain. Artinya saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan komunitas kita dengan Roh Kudus akan terbangun ketika benar-benar terbangun sesuatu yang benar-benar tidak pernah terputus antara kita manusia dengan Roh Tuhan, yang tidak pernah merencanakan sesuatu rencana yang tidak baik di dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi Roh Kudus merencanakan, membuat sebuah grand design planning yang menata dan menggerakkan kehidupan kita kepada situasi, dimensi, dan kondisi yang baru, dimensi dan kehidupan yang sudah dibangun, diperbaharui, dan dibentuk oleh Tuhan Allah lewat Roh-Nya, Roh Kudus. Sehingga dengan demikian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang telah dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus benar-benar merupakan karakter, sifat, jati diri. Karakter adalah bagian penting dalam kehidupan. Seseorang dengan karakter yang tidak benar pastilah akan menghasilkan hal-hal yang tidak benar. Namun seseorang dengan karakter yang benar, dia akan berupaya memikirkan
dan menghasilkan hal-hal yang benar. Karakter yang bagaimanakah kita miliki? Apakah karakter yang tidak benar? Jikalau kita memiliki karakter yang tidak benar, segala sesuatu yang akan kita hasilkan adalah hal-hal yang tidak benar. Berbeda dan sungguh amat berbeda dengan karakter orang yang telah dipimpin Tuhan lewat kuasa Roh-Nya, Roh Kudus. Karakter kebaikan, karakter kedamaian, karakter kesungguhan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dari dalam hidupnya, dari dalam pekerjaannya, dari dalam tindakannya, dari dalam perkataannya, dan juga apa yang dipikirkan hari esok ditentukan karakter seseorang, apakah dia baik atau tidak baik. Karakter yang baik dituntun oleh Roh Kudus, sementara karakter yang tidak baik dituntun oleh roh dunia ini. Itulah tadi perbedaan bagaimana roh Tuhan memasuki dalam artian karakter yang baik, sementara roh dunia ini memasuki dalam artian karakter yang tidak baik. Dan juga pernah kita mendengarkan sebuah lagu yang amat viral beberapa bulan yang lalu, entah apa yang merasukimu. Itu di latar belakangi karakter seseorang yang berbeda dari jati dirinya sebelumnya. Ada fenomena yang langka, ada fenomena yang baru, ada fenomena yang berbeda dari karakter sebelumnya. Ketidakbaikan. Roh dunia ini merasuki akan merusak tatanan kehidupan kita. Roh dunia ini ketika merasuki dimensi kehidupan kita, ketika merasuki ranah keluarga kita, ketika merasuki arena di mana kita bersekutu dengan Tuhan dalam artian gereja, maka yang terjadi adalah kekaosan, kekacauan. Satu sama lain tidak akan mungkin dapat memahami, satu sama lain tidak akan mungkin menghasilkan rasa yang simpati dan empati. Semua hal yang baik dihasilkan oleh roh yang baik, dan roh yang baik bersumber daripada Allah Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus. Dia sukses untuk mewujudkan misi Allah, misi surgawi di dalam dunia ini, karena Yesus benar-benar menampilkan corak keteladanan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila memberi diri dipimpin oleh Tuhan, itulah artinya sudah menjadi karakter. Tetapi sebaliknya, ketidakmampuan kita dipimpin oleh Roh Tuhan akan menghasilkan jati diri sifat keegoisan, ketamakan, dan keangkuhan. Roh orang yang telah dipenuhi oleh Roh Tuhan adalah hidupnya akan diubah. Dia akan tampil sebagai pengubah dalam lingkungannya, mengubah orang-orang yang malas menjadi orang-orang yang rajin. Dia mengubah kondisi bukan geografisnya. Dia mengubah karakter bukan alamnya. Mengubah dunia ini tidaklah serta-merta harus mengubah alamnya, harus mengubah geografisnya. Tetapi mengubah dunia adalah mengubah pola mindset pikir, mengubah karakter. Membangun sebuah gereja tidak cukup dengan bangunan fisiknya yang megah, tetapi membangun gereja yang besar hanya ditentukan jikalau pembangunan rohani di dalam gereja berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pembimbingan kepada kaum lansia, pembimbingan kepada kaum ibu, pembimbingan kepada kaum bapak, remaja, anak-anak sekolah minggu, itulah sesungguhnya yang harus akan diubah ketika kita akan membangun sebuah gereja yang besar. Gereja yang besar tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari gedungnya, tetapi gereja yang besar jika seluruh jemaat yang terdaftar secara organisatoris di dalam gereja tersebut tidak pernah merasa pelit untuk berbuat baik, tidak merasa rugi jika dia juga membagikan apa yang dia miliki untuk orang lain. Itulah karakter. Karakter yang mau dan rela
dituntun. Dia mau dengar pendengaran akan bisikan roh Tuhan, bukan bisikan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini merupakan peringatan yang kedua akan turunnya Roh Kudus. 2 hari kita berturut-turut merayakan momen yang sangat berharga dan bernilai tinggi ini, terlebih dalam proses berdirinya gereja di tengah-tengah dunia sebagai karya Tuhan lewat Roh-Nya, Roh Kudus, bukanlah perbuatan manusia. Berdirinya gereja di dalam dunia bukan karya manusia, tetapi gereja berdiri di dalam dunia sebagai karya Kristus lewat penyertaan Roh Kudus yang menuntun setiap jemaat untuk membangun harmoni koinonia, membangun persekutuan di dalam parkuria, dan menggerakkan mesin pelayanan di dalam gereja, yaitu diakoni. Kesucian yang disertai penyerahan total dari karakter seseorang merupakan pembuktian nyata di mana seseorang telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Kesucian yang disertai dengan penyerahan total hidupnya kepada Tuhan merupakan pembuktian dan juga pengejawantahan seseorang yang telah menerima dan merasakan siapa Tuhan di dalam hidupnya, apa yang dia berbuat, rencana apa yang direncanakan oleh Tuhan di dalam langkah dan kehidupan orang yang percaya itu ditentukan dari kesungguhan dan keuletan secara iman seseorang tetap hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Dan bahkan juga seseorang yang sudah dikendalikan dan merasakan curahan Roh Kudus, dia tidak hanya berupaya menjauhkan hidupnya dari kuasa dosa, namun dia berupaya mencabut akar dosa, memutuskan upaya penyebaran dosa dalam dunia ini adalah pekerjaan orang-orang yang percaya. Dalam artian kita tidak hanya membentengi agar kita tidak menjadi pribadi yang berdosa, namun tugas kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mencabut akar dosa pertama dari dalam hati kita, dari pikiran kita. Jika seseorang telah mencabut akar dosa dari dalam hidupnya, maka yang terbangun, yang tercermin dan terbersih di dalam hidupnya adalah gambar dan rupa Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupannya. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada orang-orang yang bagus. Roh Kudus yang dikerahkan dan dihadiahi Tuhan Allah Bapa di surga kepada orang-orang yang mau dibangun seturut dengan kehendak Tuhan. Gambaran dan bukti lain serta fakta bahwa seseorang telah dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan melalui hidupnya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Roh Kudus akan menolong dan memampukan dia meninggalkan hidup yang berpusat hanya pada dirinya sendiri, tetapi dia mampu dan berupaya melihat apa yang bisa dia perbuat bagi orang lain. Dan tanda kutip, yang akan dia perbuat adalah perbuatan-perbuatan yang baik, karena karakter yang telah mengendalikan dia adalah karakter yang baik. Inilah benang merah dan ketersinambungan pemahaman ini dengan karakter Roh Kudus yang harus melekat di dalam kepribadian orang yang percaya. Perbuatannya tidak hanya berpusat pada apa yang penting dalam hidupnya, tetapi dia dimampukan untuk melihat apa yang bisa dia perbuat, apa yang bisa dia aktualisasikan kepada orang lain. Gereja dengan jangkauan tangan yang panjang, gereja dengan cakupan tangan yang cukup panjang, menjangkau jemaat yang telah jauh dari persekutuan yang kudus, menjangkau jemaat oleh karena kemiskinan tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Gereja dengan jangkauan dan cakupan yang luas adalah gereja yang tidak stagnan, gereja yang tidak berjalan di tempat, tetapi gereja dengan mimbarnya yang selalu berjalan, menghampiri jemaatnya, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan,
membalut luka-luka jemaatnya yang terluka bukan karena sabetan dan bukan juga karena senjata tajam yang melukai fisiknya, tetapi luka-luka yang dialami oleh umat yang percaya dewasa ini adalah duka dan luka akibat dari ketidakadilan, luka akibat dari kesombongan orang lain, luka akibat dari keegoisan orang lain, luka akibat dari ketamakan, kesombongan orang lain. Sungguh amat sulit menyembuhkan dan membalut luka yang tidak luka secara fisik, tetapi rasa luka yang kita hadapi hari ini adalah luka perasaan, luka yang mengintimidasi kita. Orang-orang yang telah merasakan curahan Roh Kudus akan berupaya menghadirkan hidupnya sebagai pembalut luka bagi orang lain, bukan sebagai pembawa luka. Adakah hidupmu saudara-saudara yang hari ini merayakan turunnya Roh Kudus telah tampil sebagai obat bagi saudara-saudara kita yang luka perasaannya, bagi saudara-saudara kita yang luka akibat dari ketidakadilan, akibat dari proses dimarginalisasi, dikucilkan dan dikesampingkan. Kadang-kala gereja tidak mampu melihat apa yang dirasakan oleh jemaatnya. Jika gereja berupaya membangun infrastrukturnya saja, gereja tidak akan mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh jemaatnya yang menangis, yang luka. Jika gereja hanya berupaya membangun tatanan fisiknya, tatanan bangunannya, tatanan strukturnya, gereja yang dikehendaki oleh Tuhan adalah gereja yang tidak pernah mengedukasi jemaatnya menjadi jemaat yang haus akan karakter yang baik. Ingatlah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, buah Roh Kudus nyata dan hadir di dalam diri orang yang percaya akan menghasilkan karakter yang baik. Dan seseorang dengan nilai mutu hidup yang dilabeli karakter yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik dari ucapannya, dari perkataannya, dari tindakannya, dan juga dari sosial hidupnya sehari-hari. Maka cinta kasih Allah akan memenuhi kehidupan, ruang kalbu hati seseorang jikalau dia sudah memahami siapa dan apa pekerjaan Roh Kudus untuk hidup orang yang percaya. Dia tidak mencederai, dia tidak melukai, tetapi sesungguhnya pekerjaan Roh Kudus bagi kita adalah memulihkan hati kita yang benar, memulihkan rasa kita yang gundah galau, mengobati perasaan kita yang sedang sakit. Dan Roh Kudus akan membuka cakrawala rohani kita. Roh Kudus akan membuka mata rohani kita sehingga kacamata yang kita pakai bukan kacamata kuda, kacamata yang tidak bisa melihat di samping kanan dan di samping kiri, tetapi kacamata yang akan kita pakai adalah kacamata rohani yang benar-benar diperlengkapi lewat tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat apa yang akan kita rasakan tahun 2021. Meskipun kita belum sampai kepada tahun 2021, apa yang akan kita rasakan tahun 2025? Roh Kudus akan memberi kita pencerahan. Di sana ada berkat, di sana ada anugerah, di sana ada sukacita bukan kekecewaan, di sana ada kelepasan, di sana ada kesembuhan. Hanya lewat tuntunan Roh Kudus kita bisa memahami rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Bukanlah rancangan kesesatan, bukanlah rancangan yang akan menuntut kepada kematian, tetapi rancangan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya adalah rancangan sukacita. Tekanan yang sedang kita hadapi hari ini, kesusahan yang kita hadapi, rasa ketidakadilan yang kita hadapi, Roh Kudus sebagai simbol kekuatan memampukan kita tampil sebagai pemenang di dalam tuntunan Roh Tuhan. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kita datang di dunia ini untuk sebuah tujuan yang besar. Sama seperti Yesus
Dia datang bukan dengan misi yang kecil, tetapi dia datang dengan misi yang besar, menyelamatkan semua bangsa, membawa dunia ini kepada keselamatan. Maka dengan demikian, karakter Yesus adalah teladan bagi kita yang telah berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan kehendak Allah Bapa yang di surga. Maka dengan demikian, sebagai pengikut Kristus juga tugas dan karakter kehidupan kita berbuat sama seperti yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, marilah kita membuktikan diri kita pada kekudusan dan tunduk pada perintah Tuhan, karena Dia akan menolong sehingga kita tidak jatuh. Dia akan menopang sehingga kita tidak terhempas, dan Dia akan menyembuhkan dan menjadikan rasa sedih yang kita hadapi saat ini tidak akan membutakan mata rohani kita. Memelihara dan menanam nilai-nilai yang baik setiap hari adalah pekerjaan orang-orang yang telah menerima urapan dan curahan Roh Kudus. Menanam perbuatan yang baik setiap hari. Jangan tinggalkan hari ini. Jangan tinggalkan setiap hari kalau tidak menanam perbuatan yang baik pada hari di mana engkau lalui. Karena gambaran dari seseorang yang telah menerima urapan Roh Kudus, dia akan menanami pohon-pohon kebaikan. Dia akan menanami pohon-pohon yang berbuah manis, bukan pohon yang berbuah asam. Hidupmu sebagai pohon digambarkan sebagai tumbuhan. Allah menantikan buah yang akan menghasilkan, janganlah buah yang asam, tetapi buah yang manis. Lewat ungkapan, lewat tindakan, lewat persekutuan, dan juga lewat pertolongan yang bisa kita berbuat kepada orang lain. Marilah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, kita benar-benar merasakan dan menerima urapan Tuhan yang telah turun atas kita. Dan saat itu juga kita diperintahkan untuk mohon, untuk bergerak, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, memberitakan kabar baik sukacita kepada dunia ini. Satu kata penting dari perayaan Turun Roh Kudus hari ini: karakter yang baik hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima urapan Roh Kudus, dan Dia akan menghasilkan perbuatan yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang berkuasa atas segala yang Kau cipta di dalam dunia ini, kemuliaan dan segala puji kami sampaikan kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam Putra-Mu Kristus yang telah mencurahkan bagi kami makanan rohani lewat sapaan firman. Berkatilah itu nyata berbuah di dalam hati kami masing-masing, sehingga tidak ada satu hari pun dari perjalanan kehidupan kami di dunia ini tanpa mengutamakan kemuliaan. Melalui tuntunan Roh Kudus, nyatakanlah rencana dan kehendak-Mu yang kudus terjadi atas seluruh tindakan dan kehidupan kami. Berkatilah pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memampukan setiap yang bergumul oleh Tuhan menanggung, yang sakit Tuhan pulihkan, dan hikmat yang berlimpah Engkau anugerahi kepada anak-anak kami. Materaikanlah juga bagi kami karunia-karunia Roh-Mu, sehingga kami dan seluruh jemaat-Mu mempersembahkan buah-buah Roh yang Tuhan anugerahi bagi kami, sehingga di dalam gereja-Mu nyata koinonia yang bertumbuh, marturia yang bertindak, dan diakonia yang berbuah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Topang dan Engkaulah yang memulihkan seluruh pergumulan hidup kami yang sedang kami gumuli, yang sedang kami alami dewasa. Nyatakanlah di dalam hati kami lewat kuasa Roh Kudus kemauan untuk tidak pernah lupa berbuat dan melakukan sesuai dengan kehendak, menguduskan dan mengikuti di waktu susah dan senang. Terimalah ya Tuhan Allah Bapa kami doa kami ini melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan,
Mari kita kumandangkan pujian baginya, sembari kita mempersembahkan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Roh Kudus bekerja tidak hanya pada satu kelompok tertentu. Untuk itu marilah kita keluar dari pola pikir yang sempit dan marilah kita menerima tuntunan Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran kita sehingga dapat mengerti kehendak Allah. Kiranya Roh Tuhan membuka hati dan pikiranku untuk memahami kehendak-Nya. Dalam tuntunan Roh Kudus, hendaklah kita masing-masing menjadi saksi bagi Tuhan, agar orang lain datang pada persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya serta menerima keselamatan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.